Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan di tahun 2021 ini tetap yang terbaik buat kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Allah akan mengajarkan kepada kita melalui pertolongan Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kita akan semakin mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan kita, yaitu yang terutama adalah hendaklah kita melakukan segala sesuatu hanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jadi kita ini ciptaan, maka biarlah kita memuliakan Sang Pencipta kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah pada pagi hari ini yang menjelang subuh ini kita bersama-sama dengan saudara kita yang muslim juga berdoa, bertahajud dengan juga sholat subuh. Maka daripada itu kita sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus yang percaya dalam hati bahwa Yesus percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita akan dibenarkan dan diselamatkan. Dan kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri, Engkau Alfa dan Omega, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, karena semua bekerja berdasarkan oleh kuat dan gagah bukan oleh kuat dan gagah perkasa kami, tetapi oleh Roh-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelami rancangan-rancangan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Maka kami sebagai umat ciptaan Allah, yaitu sebagai anggota Kristus yang saling melengkapi, biarlah hendak kita saling mendoakan, saling mengampuni, saling berbagi, dan saling terikat dalam satu wadah, yaitu tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala, yaitu Allah Bapa di surga sendiri, di dalam nama Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati viewer, Engkau berkati subscriber, Engkau berkati First Media, Engkau berkati InShot Video Editing, Engkau berkati YouTube, Engkau berkati XL, dan juga sarana-sarana lain yang tergabung dalam penyampaian firman ini. Dan saya yakin percaya yang mengeser firman ini juga Engkau kasih dan Engkau berkati, dan semakin Engkau tuntun untuk mencintai Engkau lebih dalam, seperti kami-kami yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang sudah Kau miliki, dan selalu Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara, selamat pagi ya, selamat bersuka cita. Saya memiliki 2 teman, 3 orang sama saya ya, yang dekat dengan saya dan selalu bersenda gurau. Dan teman saya ini udah dipanggil Tuhan, dan yang agak mengagetkan saya, dia itu 2 minggu yang lalu masih ke wedangan saya, dan kemarin ya persis tanggal 1 pukul 9 itu dia dinyatakan sudah meninggal dan langsung dikubur. Kalau menurut beritanya sih katanya COVID gitu ya. Saya tidak tahu pasti karena saya belum menjumpai keluarganya. Tetapi makanya Tuhan bilang kepada saya seperti di awal-awal kemarin pembukaan tahun 2021 bahwa hendaklah kita bersiap sedia setiap saat, bahwa anggaplah besok itu atau di depan kita itu bahwa kita akan dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi kita harus siap sedia selalu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kadang kita menyepelekan keadaan-keadaan kita itu, nganggap gampang lah, masih lama, saya masih diberi umur panjang, saya masih diberi kesempatan panjang sama Tuhan. Tetapi hendaklah kita dalam menjalankan apa yang diberikan Tuhan, kesempatan ini saya saudara, yaitu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, kita ciptaan Tuhan, bukan milik kita sendiri. Jangan geloyor seenaknya sendiri saudara, jangan berjalan seenak-enaknya sendiri, karepe dhewe ya, tidak menuruti Sang Pencipta kita gitu loh. Kita ini ciptaan, berarti kita itu miliknya, kita itu
pasti diopeni saudara, pasti dipelihara, pasti dituntun, pasti disertai, ya toh, pasti tidak ditinggalkan, ya, pasti dilindungi, ya, dan pasti rancangannya itu selalu membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Ayo, kesempatan waktu yang diberikan Tuhan ini hendaklah kita gunakan sebaik mungkin, ya, supaya semuanya ini berjalan dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita mau, tetapi diri kita ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, ya toh, dan Kristus yang ada di dalam diri kita. Biarlah itu yang memimpin kita, menuntun kita, membawa kita menjadi berkat bagi sesama selama kita hidup di dunia ini. Itu loh saudara, ya. Oke, di dalam kasih dan kemurahannya pada saat pagi hari ini, biarlah kuasa firman ini terus bekerja bagi kita, ya. Nanti kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 6 saudara. Jangan gentar, ayatnya itu pokok intinya begini saudara. Ayat ini mengatakan jangan takut dan gentar hatimu, ya, terhadap semua yang ada di dalam keadaan di dunia ini saudara. Sebab Allah menyertai engkau, menyertai setiap langkah kita, dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Nah ini saudara, seperti yang kemarin kan dikatakan pada saat makna Natal, yaitu menyertai. Menyertai itu dia di dalam kita, kita di dalam dia gitu loh. Jadi gak terpisahkan gitu, ya. Allah menyertai langkah-langkah kita, ya toh, dan tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan kita. Bahkan dia selalu menuntun kita di dalam rencana dan kebenarannya. Nanti dibaca aja di dalam Ulangan 31 ayat 6 saudara. Itu pada pasal perikopnya, yaitu pada pasal 31. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai selanjutnya ke bawah, itu menceritakan tentang peralihan kepemimpinan Musa ke Yosua saudara. Jadi intinya gini, Musa mengatakan itu kepada Joshua, ya, jadi jangan gentar dan takut, ya, takut dan gentar hatimu terhadap semua yang ada di dunia ini, terhadap mereka, maksudnya terhadap bangsa-bangsa yang ingin atau orang-orang yang ingin mencelakai kita atau apapun lah itu, ya. Di situ dikatakan bahwa Allah menyertai kita, ya. Sejak perjanjian lama pun Allah sudah mengatakan itu di hadapan umatnya, yaitu orang-orang yang percaya bahwa Allah itu yang memberi kekuatan, yang menciptakan kita, yang memiliki kita, gitu loh, ya. Jadi intinya semua itu kekuatan ada di dalam Allah, dan Allah menyertai setiap langkah kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Nah, seperti yang dikatakan pada seri khotbah saya season yang lupa saya nomor 100 berapa, saya lupa kan, kalau kita hidup di dalam terang itu Allah pasti akan memberi pertolongan dan perlindungan. Lah, di dalam makna Natal kemarin tanggal 25 itu Allah menyertai kita, ya. Pasti ada mujizat dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ya. Itu ada, pertama ada mujizat, karena mujizatnya enggak mungkin Maria itu perawan bisa hamil, ya, bisa mengandung gitu, ya, karena itu mengandung dari Roh Kudus gitu, ya. Terus kemudian yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu, orang laki-laki memiliki tanggung jawab karena dia merupakan imam keluarga. Makanya kenapa Allah menciptakan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, itu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Karena kalau Tuhan Yesus itu tidak berdosa, baru bisa menebus dosa-dosa orang berdosa gitu loh. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa ya hanya Tuhan Yesus gitu, ya. Kalau di Muslim itu Nabi Isa, dan dia tidak berdosa sama sekali, dan semua orang tahu itu. Makanya dia sanggup menebus dosa-dosa orang berdosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah itu sejarahnya saudara. Makanya
Allah katakan sampai Tuhan Yesus pun setelah mati dari kayu salib dan dia bangkit hari ketiga, dia menampakkan diri ke murid-muridnya, jangan khawatir, tenang aja, kamu akan saya beri roh penolong yaitu Roh Kudus untuk menuntun kamu dalam seluruh kebenaran Allah pada saat saya sekarang ini di kanan Allah Bapa dan berdoa bersama Allah Bapa untuk mendoakan kamu supaya kamu tetap dalam tuntunan Roh Kudus, karena tidak ada seorang pun dapat berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati, dibenarkan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara mati, maka kita diselamatkan. Nah, kalau sudah seperti itu, sebetulnya itu Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Cuma kadang seperti yang dikatakan kemarin, roh penurut tapi daging lemah. Itu kenapa? Karena kita menuruti daging kita, makanya roh kita lemah. Makanya harus berbaju sirah keadilan. Nah itu loh, keadilan harus, rohnya itu lebih kuat daripada dagingnya saudara, supaya kita dalam tuntunan Allah dan kita tidak akan jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan gitu loh. Makanya sampai saat ini kalau kita masih jatuh dalam berbagai macam pencobaan dan kita mengatakan manusia itu sering ngeles gitu loh, aku wis setia sama Tuhan gini, tetapi kok aku masih ngalami pencobaan. Lah itu berarti kita masih hidup di dalam daging saudara. Ya, Galatia 5 ayat 19. Kalau kita sudah lepas dari kedagingan, itu pencobaan itu sebetulnya nggak ada. Karena doa Bapa kami itu jelas sekali, lepaskanlah kami dari pencobaan ya. Lepaskan, jadi kita itu sudah dilepaskan gitu loh dari pencobaan. Doa Bapa kami Matius pasal 6 itu sudah jelas sekali saudara. Makanya di dalam sejak perjanjian lama di Ulangan itu, perpindahan antara Musa ke Yosua ini mengajarkan kepada kita itu sebetulnya Allah itu turut berjalan di dalam diri kita ini, menyertai langkah kita, tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Wis jelas banget itu. Sejak perjanjian lama pun Allah sudah mengatakan aku menyertai engkau. Itu loh. Menyertai itu ya nempel saudara, kita digendong oleh dia. Footprintnya itu sebetulnya kakinya Tuhan gitu loh. Kita itu digendong oleh Allah. Ya, digendong itu maksudnya dibimbing, dituntun, diarahkan ya. Dan sudah Tuhan katakan bolak-balik, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah ada di dalammu, yaitu kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Ya, tolak ukurnya di situ lagi saudara. Makanya di sini Allah ingin kuatkan lagi di hari kedua ini. Di hari kedua di tahun baru 2021 ini saudara. Bersiap-siap ya dan berjaga-jagalah ya. Dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah kata Tuhan. Itu di awal ya season tahun baru 2021 ya, supaya kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala pencobaan atau segala yang menghambat kerohanian kita ya. Tapi percayalah bahwa semua itu karena roh Allah. Sebetulnya hidup dalam roh itu gampang saudara. Engkau melakukan firman Tuhan, itu berarti firman itu menjadi rema dalam hidupmu. Makanya dagingmu akan dikuasai oleh kuasa firman ini gitu loh saudara. Kadang kita tidak mau menjadi pelaku firman, kita nuruti hawa nafsu daging kita, akhirnya daging kita lemah ya. Karena dia menuruti hawa nafsunya, maka roh kita akan gugur saudara. Kalau roh kita nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dicas ya, seperti saat pagi hari ini, bahwa kita harus datang kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Dia, membaca firman, merenungkannya, bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, maka apa yang kamu berbuat pasti berhasil dan beruntung. Loh, Tuhan itu sudah jelas kalau kita dalam dunia ini masih belum mengalami keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap apa yang kita kerjakan, berarti kita itu belum bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan, dan kurang merenungkan firman Tuhan, dan kurang mendekatkan diri, bukan mendekatkan diri ya, karena Allah menyertai itu manunggal saudara. Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, dan kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu karena Kristus Yesus sudah ada di dalam diri kita. Maka Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus gitu loh.
Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2021 ini Allah inginkan kita menyadari. Nanti session-session berikutnya itu tentang jangan kamu takut, jangan kamu khawatir dan sebagainya, itu nanti akan dibahas di session-session berikutnya. Di sini Allah menegaskan bahwa aku berjalan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Ya, jadi jelas kalau kita hidup di dalam terang itu ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jadi jangan khawatir saudara. Kita ini ciptaan, pasti dipelihara oleh Allah, ya. Kadang kita itu berjalan dengan kemampuan kita, ya, doyo-doyo kemana-mana pakai kekuatan kita gitu loh. Kita merasa kita harus jalan ini, kita harus jalan ini, kita harus jalan ini, kita harus jalan ini, sehingga kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Ya, intinya begini saudara. Kalau ya saya cerita bolak-balik itu ceritanya sama aja saudara. Kalau kita punya orang tua, kita ini masih menjadi anak dari orang tua kita. Ya orang tua itu pasti ngerti lah kebutuhan anaknya. Ya, jadi anaknya itu dikasihi oleh orang tuanya pastilah, nggak mungkin maksud dibiarkan digledakkan gitu loh. Lah keimanan kita itu sampai di mana? Kita itu ciptaan Allah, tetapi kita sering merasa bahwa diri kita itu merasa mampu. Oh aku harus begini, harus gini tanpa Tuhan gitu loh. Nggak pernah doa pagi, ya toh, nggak pernah memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya, nggak pernah baca firman Tuhan, terus nggak pernah memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya, dan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari ketemu dengan saudara sesama manusia tidak pernah mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Nah terus gimana saudara? Kalau Tuhan ajarkan itu kan ya harus kita lakukan. Karena itu gitu loh, keinginan orang tua terhadap anaknya itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Tetapi ingat saudara, kita sebagai orang tua itu kadang lupa. Yang penting itu duniawinya. Anak saya harus sekolah pintar, harus di sekolah favorit, ya toh nanti harus istilahnya ngopeni secara duniawi, tidak diajar secara rohani gitu loh saudara. Padahal dia nanti juga pasti mati ya, pasti meninggal, pasti kembali kepada Tuhan. Anak-anak kita itu ayo diajar untuk mengenal kasih Tuhan, supaya mereka juga mengenal jalan-jalan kebenaran dan hidup, supaya mereka memperoleh kehidupan ini seperti kita gitu loh. Jangan orang tua egois, orang tuanya sergap pelayanan gereja tetapi anaknya digederkan, sergap melayani Allah yaitu rajin beribadah tetapi anak dan istri keleleran gitu saudara. Jangan sampai seperti itu saudara. Terus anak dan istri doakan terus bahwa mereka, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan seperti diri kita gitu loh. Diri kita kalau sudah kuat di dalam Tuhan itu ya puji Tuhan ya. Namanya orang itu kalau kita nggak pernah mendoakan anak istri keluarga, seperti itu loh Tuhan katakan tuh kalau melayani ya keluarganya dulu, terus baru itu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, jadilah saksi dulu di tempat lingkungan yang kecil dulu, yaitu di keluarga kita, tangga kita, ya, di kota kita. Setelah di kota kita, provinsi kita, negara kita, terus sampai ujung bumi. Begitu saudara. Ayo manfaatkan hidup ini bermanfaat bagi sesama, seperti kata Tuhan Yesus lagi, yaitu di session-session sebelumnya juga Allah katakan bahwa bukti bahwa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang roh adanya itu, yaitu mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Buktikan, praktekkan kasih Allah seperti Tuhan Yesus gitu loh, teladannya mengajarkan praktek loh, rela orang yang ya Allah sendiri yang tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus orang-orang berdosa. Nah kita itu harus rela berkorban untuk sesama kita. Memang pikul kuk kata Tuhan, itu bukti bahwa engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sampai di mana sampai saat ini doa syafaatmu, sering gak kamu mendoakan mereka supaya mereka mengenal kasih Allah dan mendapat anugerah seperti kita? Itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan jangan gentar dan takut terhadap bangsa ini, ya, terhadap mereka, karena Allah selalu menyertai perjalanan kita, langkah kita, ya, dan tidak akan dibiarkan dan ditinggalkan. Itu loh, luar biasa Allah kita, ya. Di perjanjian baru pun Tuhan sudah katakan sejak
kelahiran Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia yang tidak berdosa menebus orang-orang berdosa. Makanya bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus disalib, itu bukan karena dia orang terkutuk, bukan. Semua orang tahu dan siapapun tahu kalau mereka membaca kitab Injil, ya mereka akan tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa, Allah yang menjadi manusia yang tidak berdosa selama hidupnya. Makanya dia sanggup menebus dosa-dosa orang berdosa. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi jangan salah paham saudara, bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk mengasihi kita orang-orang berdosa. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, ya hendaklah kita selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya, tahun 2021 ke depan Allah menyertai langkahmu, tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Ya, Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih engkau sudah mencukupkan pada berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah cukupkan dan engkau tingkat-tingkat langit surgawi engkau sudah bukakan bagi kami semua, sudah engkau sediakan bagi kami dan engkau cukupkan dengan luar biasa. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam mencoba, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskan dari media, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kami anak-anak raja memiliki kuasa, kemuliaan, kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, kami tetap dalam pimpinanmu, dalam tuntunanmu, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus, dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu pada season berikutnya. Allah menyertai setiap langkah kita, tidak akan dibiarkan dan tinggalkan kita. Jangan kamu khawatir, bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Haleluya. Tetap semangat, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Semangat, semangat, semangat.